Pedoman pencegahan keluhan umum pada kehamilan. Tahukah ibu, saat hamil, sistem pada tubuh perempuan akan mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga tubuh akan berusaha beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Saat tubuh beradaptasi terhadap perubahan, seringkali ibu hamil akan mengalami berbagai keluhan. Keluhan-keluhan tersebut tidak berhubungan dengan komplikasi kehamilan, namun dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, menurunkan produktivitas, memengaruhi istirahat dan pola tidur, meningkatkan penggunaan sumber daya kesehatan yang lebih besar, dan akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup pada ibu hamil. Untuk itu, agar terhindar dari keluhan-keluhan pada kehamilan, mari berdayakan diri dengan menyimak dan mempraktikkan pedoman pencegahan keluhan umum kehamilan berikut ini. Keluhan pertama, mual muntah dan heartburn. Mual muntah merupakan keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil di awal kehamilan. Keluhan ini dapat terjadi pada pagi, siang, sore, dan bahkan malam hari. Sedangkan heartburn adalah perasaan seperti terbakar di tenggorokan dan dada akibat asam lambung yang naik kembali ke kerongkongan. Keluhan-keluhan ini disebabkan oleh peningkatan hormon chorionic gonadotropin, estrogen, dan progesteron. Ibu dapat mencegah mual muntah dan heartburn dengan cara modifikasi kebiasaan sehari-hari berikut ini. 1. Makan dengan porsi kecil beberapa kali dalam sehari. 2. Hindari makanan berlemak, berminyak, dan pedas. Tahukah ibu, jenis makanan ini memperlambat waktu pengosongan makanan di lambung sehingga memicu mual. 3. Makan makanan yang kering, hambar, mudah dicerna, tinggi protein, dan tinggi karbohidrat. 4. Minum cairan di antara waktu makan. Minum cairan dalam jumlah besar dalam satu kali waktu dapat memperburuk mual. 5. Makan camilan kering seperti biskuit di pagi hari sebelum beranjak dari tempat tidur. Tahukah ibu, kebiasaan ini dapat mencegah asam lambung penyebab mual. 6. Hindari bau makanan atau aktivitas yang memicu mual. Hal ini berbeda-beda pada setiap ibu. 7. Gunakan terapi komplementer seperti minum wedang jahe, teh chamomile, dan menekan titik akupresur perikardiur 6 untuk mengurangi keluhan mual. Keluhan kedua adalah konstipasi. Konstipasi atau kesulitan dan berkurangnya frekuensi buang air besar terjadi pada sekitar 11 hingga 44% ibu hamil. Berikut ini adalah beberapa langkah pencegahan konstipasi pada kehamilan. 1. Pastikan asupan serat tercukupi. Ibu hamil membutuhkan serat sama seperti saat tidak hamil, yaitu 25 hingga 30 gram per hari. 2. Pastikan asupan cairan tercukupi. Ibu hamil membutuhkan asupan cairan 3000 ml per hari. 3. Pilih posisi jongkok saat buang air besar. Apabila ibu menggunakan toilet duduk, maka gunakan kursi kecil untuk alas kaki agar posisi kaki tidak lurus. Tahukah ibu, posisi jongkok saat buang air besar memungkinkan otot perut bekerja secara aktif sehingga memudahkan pengeluaran tinja. 4. Jangan menunda atau menahan keinginan untuk buang air besar. 5. Lakukan aktivitas fisik seperti senam hamil atau prenatal yoga secara teratur. Keluhan ketiga yang umum dialami oleh ibu hamil adalah gangguan tidur atau insomnia. Insomnia pada kehamilan meningkatkan risiko merugikan bagi ibu dan anak di masa mendatang. Ibu dapat mencegah gangguan tidur dan insomnia dengan cara berikut ini. 1. Hindari stres. Tahukah ibu, stres memicu pengeluaran hormon kortisol. Peningkatan hormon kortisol yang berlebihan
dapat mengacaukan pengeluaran hormon melatonin yang dibutuhkan untuk tertidur. 2. Gunakan aromaterapi seperti lavender oil dan peppermint oil. Minyak aromaterapi yang dihirup merangsang otak untuk mengeluarkan hormon endorfin dan serotonin sehingga dapat membantu tidur. 3. Lakukan sleep hygiene secara teratur. Video tentang praktik sleep hygiene dapat Ibu akses secara terpisah dari video ini. Keluhan keempat adalah gingivitis atau gusi berdarah. Peningkatan hormon selama kehamilan meningkatkan risiko terjadinya gingivitis. Namun, kondisi kesehatan gigi dan mulut ibu sebelum kehamilan juga berperan meningkatkan risiko ini. Ayo ibu cegah gingivitis dan dampaknya pada kehamilan dengan langkah sebagai berikut. 1. Gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan sikat berbulu lembut dan pasta gigi berfluoride. 2. Gosok gigi dengan cara yang benar, yaitu searah dari gusi ke gigi. 3. Hindari minuman manis seperti teh dan minuman bersoda. 4. Apabila ibu mengalami muntah, segera berkumur dengan segelas air yang dicampur dengan 1 sendok teh baking soda, lalu setelah 30 menit gosok gigi. Tahukah ibu, saat kita mengalami muntah, maka asam lambung naik dan dapat merusak gigi. Keluhan kelima adalah leg cramps atau kaki kram. Ibu, mari cegah kaki kram pada kehamilan dengan langkah berikut ini. 1. Lakukan aktivitas fisik seperti senam hamil atau prenatal yoga secara teratur. 2. Lakukan peregangan kaki sebelum tidur. Peregangan kaki sebelum tidur dapat dilakukan dengan cara berdiri di depan dinding, letakkan kedua telapak tangan di dinding, kaki kiri di depan agak ditekuk, dan kaki kanan lurus di belakang. Lakukan bergantian. 3. Cukupi kebutuhan cairan harian, yaitu 3000 ml. 4. Hindari sepatu bertumit tinggi. Ayo ibu hamil, gunakan sepatu yang nyaman dan tidak membebani kaki. 5. Cukupi kebutuhan kalsium dan magnesium harian dari makanan sehari-hari, seperti sayuran dan kacang-kacangan. Keluhan keenam adalah rest leg syndrome atau sindrom kaki gelisah. Sindrom kaki gelisah adalah ketidaknyamanan pada kaki sehingga muncul dorongan untuk menggerak-gerakkan kaki sehingga mengganggu tidur. Sindrom kaki gelisah terjadi pada 10 hingga 20% ibu hamil yang biasanya muncul pada trimester kedua dan memuncak pada trimester ketiga kehamilan. Ibu dapat mencegah sindrom kaki gelisah dengan langkah berikut ini. 1. Lakukan aktivitas fisik seperti senam hamil atau prenatal yoga secara teratur. 2. Prenatal massage atau pijat atau mandi air hangat untuk melemaskan otot saat tubuh terasa lelah, terbukti dapat mencegah sindrom kaki gelisah. 3. Penuhi asupan zat besi agar terhindar dari anemia. Tahukah ibu, sindrom kaki gelisah dikaitkan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 4. Hindari stres dan pemicu sindrom kaki gelisah lainnya. Keluhan ketujuh adalah varises dan bengkak pada kaki. Keluhan ini merupakan tanda bahwa aliran darah vena tidak lancar pada tungkai bawah sehingga menyebabkan bengkak. Mari ibu cegah keluhan varises dan bengkak pada kaki dengan langkah sebagai berikut. 1. Lakukan aktivitas fisik seperti senam hamil atau prenatal yoga secara teratur. 2. Hindari posisi yang sama dalam waktu yang lama, seperti duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. 3. Gunakan stocking kompresi apabila terasa ada tanda varises dan bengkak pada kaki. Tahukah ibu, stocking kompresi membantu mendorong aliran darah kembali ke jantung dan meredakan pembengkakan dan nyeri pada kaki serta mencegah varises lebih banyak. 4. Angkat kaki lebih tinggi dari kepala saat berbaring untuk membantu peredaran darah kembali ke jantung.
5. Tidur miring ke kiri untuk menjaga tekanan pada vena cava inferior. 6. Hindari duduk dengan menyilangkan kaki. 7. Rendam kaki. 8. Jaga agar peningkatan berat badan selama kehamilan sesuai rekomendasi yang didasarkan pada hasil status berat badan prahamil atau indeks massa tubuh prahamil. Tanyakan lebih lanjut pada bidan tentang hal ini. Keluhan ke-8 adalah carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal. Carpal tunnel syndrome adalah kumpulan gejala dan tanda berupa kesemutan, mati rasa, nyeri dengan sensasi terbakar di jari tengah, telunjuk, ibu jari, dan lemah otot, serta berkurangnya cengkeraman yang disebabkan oleh kompresi saraf median dalam carpal tunnel di pergelangan tangan. Carpal tunnel syndrome seringkali terjadi pada trimester ketiga kehamilan dan dapat mengganggu aktivitas, menyebabkan insomnia, hingga menurunkan kualitas hidup pada ibu hamil. Mari ibu cegah keluhan carpal tunnel syndrome dengan langkah sebagai berikut. 1. Hindari posisi sama berulang. Apabila ibu bekerja dengan tangan, maka istirahat di sela-sela pekerjaan. 2. Jaga pergelangan tangan dalam posisi netral atau lurus. Posisi pergelangan tangan ditekuk atau fleksi ekstensi yang berulang dapat memicu keluhan carpal tunnel syndrome. 3. Hindari mengangkat benda yang berat. 4. Lakukan aktivitas fisik seperti senam hamil atau prenatal yoga secara teratur. 5. Lakukan peregangan pada tangan secara sederhana seperti mengangkat tangan ke atas. Keluhan ke-9 adalah pruritus atau gatal-gatal. Tahukah ibu, pruritus terjadi pada sekitar 20% ibu hamil. Pruritus dapat mengganggu tidur dan aktivitas hingga menurunkan kualitas hidup pada ibu hamil. Maka, cegah keluhan pruritus dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Hindari stres dan cemas berlebihan. Tahukah ibu, stres dapat meningkatkan pengeluaran hormon kortisol yang dapat memicu gatal. 2. Jaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari dan berganti pakaian setelah mandi. 3. Gunakan pakaian yang menyerap keringat. 4. Jaga kelembaban kulit dengan menggunakan pelembab atau moisturizer sehabis mandi. Keluhan ke-10 adalah nyeri punggung. Nyeri punggung pada kehamilan disebabkan oleh peningkatan hormon, dorongan mekanis akibat perut membesar, dan postur tubuh yang salah. Mari ibu cegah keluhan nyeri punggung dengan langkah sebagai berikut. 1. Lakukan aktivitas fisik seperti senam hamil atau prenatal yoga secara teratur. 2. Biasakan berdiri dengan postur tubuh yang benar seperti gambar berikut ini. 3. Gunakan sepatu bertumit rendah. Sepatu bertumit tinggi membuat tubuh miring ke depan sehingga titik berat tubuh berubah dan akhirnya membebani otot punggung. 4. Duduk di kursi dengan sandaran bantal dan menjaga punggung tetap tegak serta tumpuan saat duduk pada tulang duduk dan bukan tulang ekor. 5. Jaga agar punggung tetap lurus saat mengangkat sesuatu, saat jongkok, atau saat menekuk lutut. 6. Tidur dengan posisi miring dengan salah satu kaki atau kedua kaki ditekuk dan meletakkan bantal di bawah perut serta di belakang punggung. Bisa juga menggunakan bantal maternitas. 7. Gunakan sabuk atau penyangga perut dan celana khusus kehamilan. 8. Pantau dan jaga peningkatan berat badan selama kehamilan sesuai rekomendasi yang didasarkan pada hasil indeks massa tubuh prahamil. 9. Istirahat yang cukup. Nah, berikut tadi merupakan langkah-langkah pencegahan keluhan umum pada kehamilan. Mari ibu berdayakan diri dengan cara mempraktikkan langkah pencegahan keluhan umum kehamilan agar dapat mewujudkan pengalaman kehamilan yang positif.
Terima kasih.